warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang studi gerakan dengan beranggotakan saya sendiri Fajar Septianugraha dengan NRP C1210179 dan rekan Saya Diki Maulana dengan nomor NRP C1210177. Saya Darwin Yusrian dengan NRP C1210186. Saya Daniel Padilla dengan NRP C1210172. saya Mukholil Fuad dengan NRP C1100158. Saya akan menjelaskan pengertian dan tujuan studi gerakan. Yang pertama, studi gerakan adalah suatu metode ilmiah yang digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi cara kerja seseorang atau suatu proses kerja. Tujuan utama dari studi gerakan ialah meningkatkan efisiensi, mengidentifikasi dan menghilangkan gerakan yang tidak perlu atau tidak efisiensi dalam suatu pekerjaan. Yang kedua, mengurangi kelelahan, merancang ulang pekerjaan sehingga lebih ergonomis dan mengurangi beban fisik pada pekerja. Lalu meningkatkan kualitas, memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan benar dan konsisten untuk menghasilkan produk atau layanan yang berkualitas. Lalu selanjutnya menetapkan waktu baku, menentukan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan sebagai dasar untuk perencanaan produksi dan evaluasi kinerja. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin yang kedua. Yang kedua ada itu fungsi studi gerakan. Secara lebih spesifik, studi gerakan itu memiliki beberapa fungsi penting, yaitu ada satu, yang pertama analisis pekerjaan, yang dimana membedah suatu pekerjaan menjadi elemen-elemen gerakan yang lebih kecil untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaikan. Yang kedua itu ada desain pekerja, merancang ulang pekerjaan yang lebih efisien dan efektif dengan mempertimbangkan faktor-faktor manusia dan mesin. Yang ketiga itu ada penetapan standar etik kerja, yang dimana untuk menetapkan waktu baku dan prosedur kerja yang optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang terakhir itu ada pelatihan pengembangan program pelatihan yang efektif untuk meningkatkan keterampilan dan mengetahui pekerjaan. Nah, dan yang selanjutnya yang untuk poin yang terakhir ada evaluasi kinerja, mengevaluasi kinerja individu atau kelompok kerja untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Yang selanjutnya adalah teori Frank dan Lillian Gilbert. Frank dan Lillian Gilbert adalah pionir dalam bidang studi gerakan. Mereka mengembangkan konsep Terblix yang merupakan unit terkecil dari gerakan manusia yang dapat diamati dan diukur. Konsep Terblix ini menjadi dasar dari banyak teknik analisis gerakan yang digunakan hingga saat ini. Lalu selanjutnya ada elemen gerakan Terblix. Terblix adalah 17 elemen gerakan dasar yang dapat digunakan untuk menganalisis setiap pekerjaan. Beberapa contoh Terblix antara lain, yang pertama gerakan mata untuk mencari suatu objek, yang kedua memilih suatu objek dari beberapa pilihan, yang ketiga mengambil suatu objek, yang keempat menggerakkan tangan untuk mencapai suatu objek, yang kelima memindahkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, yang keenam meletakkan sesuatu objek, yang ketujuh menempatkan sesuatu objek pada posisi yang tepat. Lalu untuk daftar lengkap dan penjelasan mengenai 17 Terblix dapat merujuk pada sumber-sumber yang lebih terperinci. Oke, yang selanjutnya ada peran dalam teknik dan manajemen industri. Yang pertama itu ada psikologi industri. Lillian menyadari pentingnya aspek manusia dalam pekerjaan dan bagaimana faktor-faktor psikologis yang dapat mempengaruhi dari produktivitas. Ia memperkenalkan cara-cara untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja seperti perbaikan lingkungan kerja untuk meningkatkan efisiensi. Yang selanjutnya ada ergonomi. Lillian juga memberikan kontribusi besar dalam perkembangan ekonomi, terutama dalam menciptakan desain tempat kerja yang memperhatikan kenyamanan pekerja untuk mengurangi kelelahan dan cedera. Dan yang selanjutnya ada manajemen waktu di kehidupan sehari-hari. Dan sebagai salah satu wanita pertama yang memperoleh gelar PhD di bidang teknik, Lillian juga memberikan kontribusi dalam menciptakan efisiensi dalam pekerjaan rumah tangga yang berkaitan dengan manajemen waktu dan gerak dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir ada contoh gerakan Terblix. Mari kita ambil contoh sederhana, yaitu pekerjaan merakit sebuah pensil. Setiap gerakan dalam proses perakitan pensil dapat diuraikan menjadi beberapa Terblix. Yang pertama, mencari komponen pensil seperti batang pensil, ujung pensil, dan juga penghapus. Lalu memilih batang pensil yang sesuai. Lalu yang ketiga ada memegang dan mengambil batang pensil, lalu menjangkau ujung pensil, lalu selanjutnya memasukkan ujung pensil ke dalam batang pensil, lalu
Dengan mengidentifikasi dan menganalisis Starbreak dalam suatu pekerjaan, kita dapat mengidentifikasi gerakan-gerakan yang tidak perlu atau tidak efisien, sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Sekian dari kami mengenai penjelasan pada studi gerakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.